Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana as-salata fi arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabil kiram. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah selalu kita himpunkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini kita ungkapkan topik kita dalam kajian ini, salat berjamaah di masjid. Ini sangat penting sekali. Karena sempurnanya sholat itu berjamaah di masjid. Dalam masalah berjamaah ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah SWT mengajak kita bersama wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Tegakkan sholat, bayarkan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, dari ayat ini ada 3 hal diterapkan oleh Allah SWT. Pertama, menegakkan sholat. Yang kedua, membayar zakat. Lalu yang ketiga, berjamaah. Warka'u ma'ar rakiin. Berjamaah sangat penting. Ya, berjamaah ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sangat menekankan masalah berjamaah ini. Walaupun dalam segi hukumnya ini ada ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat ditekankan dengan pahala yang berlipat ganda sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada ulama mengatakan wajib hukumnya semacam fardu kifayah. Ada orang yang sholat berjamaah di masjid sudah terbebas dari orang sekitar masjid itu. Tetapi juga ada ulama mengatakan fardu ain. Karena begitu pentingnya berjamaah itu, Rasulullah SAW sampai menekankan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Hadisnya riwayat Ahmad. Tidak sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Ini. Jadi penekanannya la sholata, tidak sholat li jaril masjid, tetangga masjid illa bil masjid, kecuali di masjid. Maka ini semacam penekanannya wajib bagi yang tidak ada uzur. Suatu saat ada seorang buta menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, karena tidak ada pembimbing saya ke masjid, bagaimana kalau saya sholat di rumah? Pada mulanya Rasulullah mengiyakan. Tapi Rasulullah kemudian menjelaskan kepada orang itu, yang orang buta itu, namanya Ummul Maktum, apa kedengaran azan ke rumah? Apa kedengaran azan ke rumah? Kedengaran, kata si Ummul Maktum. Nah, kalau gitu, paksakan dirimu untuk datang ke masjid berjamaah. Bagi yang buta, apalagi yang tidak buta. Tentunya Rasulullah menekankan kepada kita bagaimana untuk sholat berjamaah. Ya, dari segi pahala pun luar biasa. Berjamaah itu lebih berjamaah lebih abdul 27 kali lipat jika dibanding sholat sendirian. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, sholatul jamaah abdul min sholatil fadl bisa ba'in wa'isrin. Salat berjamaah itu lebih abdul 27 derajat jika dibanding sholat sendirian. 27 derajat. Tapi satu versi ada 25. Maka para ulama mengkajinya, menggabungkannya, bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat, tambah 27 kali 25. Berarti 675. Maka di dalam Padoil Amal, kitab Padoil Amal, berjamaah itu
pahalanya sampai lebih kurang 33.542. Karena itu dikaji-kaji nanti ketika kita misalnya berjamaah di masjid, pahalanya setiap berangkat dari rumah ke masjid itu berapa pahalanya. Kemudian nanti masuk masjid, ya, melakukan sholat tahiyat masjid itu berapa pahalanya, menunggu azan lagi, membalas menjawab azan, sehingga itulah di dalam kitab Al-Ulama sekali lagi pahalanya lebih 33 juta, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Itu harus menjadi perhatian kita untuk berjamaah ini. Namun kalau kita saksikan di beberapa masjid lah, jamaah ini tidak banyak. Menurut pengamatan kita, lebih banyak orang tidak berjamaah, artinya sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Padahal seharusnya kita sholat di masjid, ya. Sholat di masjid itu karena masjid itu adalah rumah Allah yang dituntut kita untuk sholat di sana, dimakmurkan masjid itu dengan sholat berjamaah di sana. Kalau kita perhatikan lebih lanjut misalnya Makkah Madinah itu makmur karena memang jamaah itu selalu sholat berjamaah di masjid. Makmurnya Makkah Madinah karena mereka memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Allah memakmurkan sekitar itu. Maka kiranya juga menjadi perhatian kita bersama, marilah kita kembalilah ke masjid. Kembali ke masjid. Pentingkanlah sholat berjamaah itu. Memang di dalam suatu hadis diungkapkan Rasulullah, sebaik-baik sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Sebaik-baik sholat fardu bagi perempuan di rumah. Sebaik-baik di rumah dalam kamar. Tapi kalau mereka ingin ke masjid, jangan sampai dia lagi mengingat pahala yang luar biasa sekali. Nah kemudian dalam urusan berjamaah ini, ya, Rasulullah sampai pernah mengancam rumah orang yang tidak mau berjamaah ke masjid. Kata beliau dalam satu hadis, kalau seandainya bukan karena anak-anak dan perempuan di rumah itu, akan saya ajak para pemuda untuk membakar rumah orang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Tapi kan ini hanya ancaman Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melaksanakannya. Tapi ini mengandung makna dosalah orang yang tidak mau berjamaah di masjid. Bahwa masjid ini bukan dikarenanya sekali Jumat untuk sholat Jumat saja, berjamaah setiap hari. Ya, berjamaah setiap hari. Nah ini menjadi perhatian kita bersama. Syukur-syukur kalau dalam berjamaah ini kita tetap konsekuen dalam arti kata istiqomah. Dalam riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi yang maknanya, barang siapa sholat fardu 5 waktu selama 40 hari dengan berjamaah. Berjamaah tidak pernah ketinggalan takbir dengan takbir imam, maka Allah akan mencabut 2 kebebasan. Bebas dari neraka dan bebas dari nifak. Hadis Tirmizi. Jadi siapa sholat berjamaah selama 10 hari. 40 hari artinya 40 kali 5 berarti 200 kali. Persyaratannya siapa sholat berjamaah terus menerus selama 40 hari 40 malam tanpa pernah ketinggalan takbir imam, diberikan dia 2 kebebasan, bebas neraka dan bebas munafik. Luar biasa sekali banyak. Nah, ini jadi pemirsa sekalian, mari kita coba melatih diri untuk berjamaah ini. Coba dulu sekali dalam berjamaah, coba dulu tahap pertama ini 40 hari terus menerus tidak pernah ketinggalan. Insya Allah nanti ke depan ini akan merasa ringan kepada kita untuk berjamaah di masjid. Karena luar biasa tantangannya ketika kita berjamaah di masjid itu, luar biasa tantangannya. Karena setan tidak pernah senang kalau kita berangkat ke masjid. Setan tidak pernah senang kalau kita berangkat ke masjid.
Setan lebih senang kalau misalnya andai kata kita sholat di rumah, kata setan dengan kita. Padahal itu sudah penegasan Rasulullah SAW, merupakan sunnah Rasulullah SAW, bahwa sholat berjamaah itu sangat penting. Pentingkanlah sholat jamaah. Jadi jangan seperti kata orang, ya, kita nanti ke masjid kalaulah kita sudah meninggal dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Barangkali inilah menjadi perhatian kita. Semoga ada hikmah manfaatnya kita bersama untuk kita mengingat betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa itu. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.